Hai adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Mari kita akan mulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan satukan hati kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau saat ini kami akan mulai persekutuan kami, ibadah kami rindu penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan ini boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Engkau pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Kita akan sama-sama angkat pujian, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. 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 Kita akan lanjutkan dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini Bapak. Kalau kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi adik-adik kami di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Biarlah firman ini juga boleh memberkati setiap kami semua, sehingga firman ini boleh terus tertanam dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau saat ini juga kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat adik-adik semua. Kitab Yunus pasal pertama ayatnya yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, kota yang sangat jauh. Tetapi di sini Yunus bukan hanya pergi ke Niniwe, tetapi dia mencoba untuk menyimpang dari jalan yang Tuhan berikan, yaitu dia pergi ke Yafo. Dia ke Yafo, kemudian dia membeli satu tiket untuk dia naik kapal ke Tarsis.
Jadi dia bukan naik pesawat terbang, tapi dia naik kapal laut. Menuju ke Tarsis. Sehingga dia dengan harapan Yunus menghindari panggilan Tuhan. Tetapi sejauh apapun Yunus pergi, sejauh apapun Yunus menghindar, Tuhan mengetahui dimanapun Yunus berada, Tuhan tetap cari Yunus. Karena Tuhan ingin Yunus pergi ke Niniwe. Dan dalam perjalanannya ke Tarsis, dengan menaiki sebuah kapal, Tuhan memerintahkan kepada lautan, supaya lautan itu bergelora. Sehingga terjadilah badai yang sangat besar, dan kapal itu pun bergoncang. Kapal itu dengan kencangnya digoncang, sehingga semua orang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Mereka semua khawatir, kita akan tenggelam, kita akan hanyut. Ada apakah gerangan? Kenapa badai ini terjadi? Tetapi nahkoda kapal ini, dia turun ke bawah untuk melihat setiap awak-awak kapal yang ada di dalamnya. Dan di situ didapati Yunus sedang tertidur dengan nyenyak. Yunus tertidur dengan nyenyak. Dia tidak merasakan bahwa kalau keadaan kapal pada saat itu sedang terjadi goncangan yang sangat hebat. Sedang terjadi sesuatu yang sangat dahsyat di kapal itu. Yunus tidak merasakan hal itu. Sehingga nahkoda kapal membangunkannya, "Hai Yunus, mengapakah engkau tertidur dengan lelap? Sementara kami ketakutan karena gelombang dan badai di dalam kapal ini." Semua orang yang ada di dalamnya, mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Dan nahkoda kapal mengatakan, siapakah gerangan? Dan Yunus berkata, aku adalah orang Ibrani. Aku diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi aku menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Nah adik-adik, di sini Yunus merasa bahwa badai itu terjadi karena ulah dia. Sehingga dia berkata, lemparlah dan campakkanlah aku ke dalam lautan. Yunus mengakui kesalahannya dengan mengatakan, campakkanlah aku. Dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu mengangkat dia, kemudian mencampakkan dan melemparkan Yunus ke dalam lautan. Dan badai itu pun reda. Dan atas perkenanan Tuhan, Allah mengutus seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan dia merasa kesepian, dia merasa ada satu kesedihan yang luar biasa ketika dia ada di dalam perut ikan. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya aku menyimpang dari jalan-jalan-Mu, biarlah Engkau yang mempertobatkan aku, sehingga aku boleh kembali. Dan atas penentuan Tuhan pula, ikan itu memuntahkan Yunus ke sebuah daratan. Dan ketika Yunus membuka mata, dia melihat daratan yang begitu luas, daerah yang begitu besar, dipenuhi dengan banyak penduduk. Itulah kota Niniwe. Dan dia ingin supaya Niniwe ditobatkan. Tetapi orang Niniwe juga orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Allah merasa menyesal ketika mendengar bahwa orang Niniwe adalah orang-orang yang takut Tuhan. Mereka berpuasa. Bahkan ternak-ternaknya pun
berpuasa, supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan mengurapi orang-orang yang ada di kota Niniwe tersebut. Sehingga menyesallah Tuhan, tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Dan di sini Yunus merasa geram. Dia merasa tidak enak. Kenapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe sementara Niniwe sudah banyak orang-orang percaya di dalamnya. Sehingga Allah menyesal untuk membumi hanguskan kota Niniwe. Padahal Yunus sudah membangun sebuah gubuk kecil di tepi sungai. Untuk dia memandangi kota Niniwe tersebut. Dan Allah mengizinkan pohon jarak tumbuh di atas kepalanya. Sehingga menaungi Yunus yang sedang merasa kesal tersebut. Dan dia ketika melihat pohon jarak tersebut, dia merasa terhibur. Dia merasa sangat bersuka cita. Dan dia merasa bahwa hatinya begitu tenang ketika dia berada di bawah pohon jarak tersebut. Tetapi tiba-tiba Allah keesokan harinya memberikan ulat kepada pohon jarak itu, sehingga pohon jarak itu lambat laun layu dan akhirnya mati. Kemudian menjadi marahlah Yunus, dia merasa kembali kesal. Tapi Tuhan katakan, adakah engkau layak untuk marah, Yunus? Engkau yang tidak menanam pohon ini, engkau yang tidak menabur pohon ini, tapi engkau marah kepadaku. Dan pada saat itulah Roh Kudus yang sebagai roh penolong di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan adik-adik, di dalam kehidupan kita semua, dia memberikan kekuatan kepada Yunus. Sehingga Yunus juga bertobat kepada Allah. Sehingga Yunus juga memberikan terus diri kepada Allah untuk terus dia menyesali perbuatannya. Dia menyesali mengapa. Sehingga terus Roh Allah pimpin kota Niniwe itu untuk terus berjalan di dalam terangnya Tuhan. Dan biarlah kehidupan Yunus yang kembali ketika adik-adik mungkin merasa geram, mungkin merasa jengkel kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak-kakak di sekolah, ataupun merasa jengkel kepada teman-teman, bertobat dan kembali ketika Roh Kudus pimpin hati kita, sehingga kita bisa berbuat baik, sehingga kita bisa menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita, karena ada Roh Kudus penolong di dalam kehidupan kita. Dan ya, biarlah firman Tuhan pada saat hari ini tidak saya panjang lebarkan, dan biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan buat diri kita, buat diri adik-adik semua di rumah, supaya kita terus belajar taat, supaya kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan itu, supaya kita semakin hari berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak marah lagi kepada orang tua, kita tidak marah lagi kepada papa mama, kita tidak marah lagi kepada kakak kita, guru kita, atau mungkin rekan-rekan kita, teman-teman sekolah kita. Sehingga kita terus hidup rukun di dalam Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menolong. Kita akan kembali di ayat Yunus tadi. Kita akan kembali di Yunus pasal 1 ayat 2 sebagai firman terakhir dan juga sebagai perenungan buat kita. Yunus pasal 1 ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Adik-adik, biarlah ini boleh menjadi perenungan buat kita pada saat siang hari ini. Firman Tuhan ini terus menggenapi seluruh kehidupan kita, membawa hidup kita semakin baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini, terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
Terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini boleh membangun setiap kehidupan kami, adik-adikmu di tempat ini Tuhan. Supaya kami terus boleh belajar, kami terus boleh taat, kami terus boleh mengerti akan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah terus menaungi dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, berkat dari Allah surgawi, terus turun dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.